Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi al-Qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi masyaallah ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bawalah keluargamu menuju apa? Surga, insyaallah. Tapi kadang-kadang kita ini butuh untuk duduk nyimak dari orang yang sudah sepuh, istrinya 2, masyaallah. Anaknya berapa? Anak beliau 8. Ini kadang-kadang Masya Allah kita perlu tahu apa tipsnya kok bisa dapat istri 2. Karena memang kadang-kadang kita ini na'udzubillah pertikaian itu terjadi. Istri cuma 1 bertikai lagi. Makanya kalau bisa perbanyak. Kalau bisa perbanyak istri, karena sebenarnya jangan 2. Ada salah satu ustadz kita, beliau poligami. Beliau bilang kalau nikah itu jangan 2. Kalau 2 itu rentan sama apa? Ribut. 3 langsung. Kalau 3 itu nggak akan terpikir lagi dia, tapi kalau 2 kerasa bertikai. Ini beliau, kalau anda nggak tahu kan gitu, anda cuma menyampaikan apa yang beliau apa sampaikan. Jadi kalau seandainya mau nikah itu kalau bisa jangan cukup sampai 2, karena pertikaiannya lebih apa besar. Kalau bisa 3 sekalian, karena udah apa ya sibuk sama kondisi masing-masing. Tapi kalau berdua itu lebih kuat untuk apa pertikaiannya. Nah, wallahu alam bisawab. Taib. Perhatikan di sini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk bawa keluarga kita, istri dan anak-anak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita harus melindungi mereka dari api apa? Neraka. Wallahil adzim. Kita ini orang awam, tidak hafal hadis, tidak hafal Al-Qur'an Al-Karim. Nabi saja pernah kondisi anaknya kafir. Nabi siapa? Nuh. Nabi Nuh anaknya kafir. Bahkan apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anandaku, ayo naik ke kapal, jangan bersama orang-orang kafir. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan tetap berangkat kepada sebuah gunung yang tinggi yang akan mencegah saya, melindungi saya dari banjir bandang. Ternyata apa? Justru anaknya Nabi Nuh tenggelam bersama orang-orang apa? Kafir. Itu saja gagal. Jadi jangan sampai kita ini pongah, berjalan sombong, angkuh seakan-akan kita ini bisa yakin bahwa anak istri kita ke dalam apa? Surga. Oh, belum tentu. Nabi Lut istrinya kafir, Nabi Nuh istrinya kafir. Bahkan Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan lil ladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Istrinya Nabi Lut sama istri Nabi apa? Nuh. Kanata tahta abadaini min ibadina salihin, yang mana keduanya ini di bawah tanggung jawab 2 hamba yang saleh. Fakhanatahuma, ternyata kedua istrinya ini khianat sama suaminya. Wallahil adzim, banyak sekarang wanita-wanita yang khianat sama siapa? Suami. Justru istri jadi fitnah bagi siapa? Suami. Wallahil adzim, banyak orang-orang yang lurus berubah karena istrinya. Orang dulu dia seorang tokoh di atas agama Islam, dia betul-betul kokoh dulu. Nikah sama salah orang, nikah istrinya nggak benar, bisa rusak dia. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Yang namanya wanita itu lemah akalnya, lemah apa? Agamanya. Wallahil adzim, wanita itu lemah akalnya. Tapi apa ternyata kondisinya? Adhab lilur birrajulil hazim min ihdakunna. Ternyata wanita-wanita itu bisa menghilangkan akal yang sempurna yang dimiliki oleh laki-laki. Terbawa fitnah istri. Harusnya suami yang membawa istri ke surga. Ini kebalik, istri membawa suami ke neraka, na'udzubillah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari tipikal istri kalian
dari tipikal anak-anak kalian aduwwan lakum, terdapat permusuhan bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati. Ikhwan mau kajian, dilarang sama siapa? Istrinya. Kajian terus, healing lah, healing ke mall katanya. Anda nggak tahu sini ada nggak mall? Oh betul, pelosok berarti. Anak kan betul berarti kan, masya Allah. Nah, sama, masya Allah ya. Prabu Muli juga sama, pelosok juga kita nih, masya Allah. Ya sahib, masya Allah. Kalau Palembang betul kota, ya betul lah, masya Allah. Jadi pengen kajian, wah jangan kajian ke mall, healing ke mall. Healing tuh dua tempat, masjid, kuburan. Ingat mati. Kalau masjid ingat siapa? Allah. Lah sekarang healingnya, antum kapan terakhir istri antum ke kuburan? Ingat mati? Kapan terakhir? Pantas mencak-mencak istri di rumah. Tak jelas. Ini Pak, kadang-kadang istri kita ini lalai dari apa? Akhiratnya. Dan suaminya ngikutin bola istrinya. Jadi qawwam itu tidak ada, jiwa kepemimpinannya, leadernya itu tidak ada sama sekali. Dan ini suami-suami yang bahaya. Makanya muncul istilah orang suami-suami takut apa? Istri bisa ditakuti sama suaminya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, justru apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, laki-laki nih dipanggil oleh Allah. Qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Perhatikan di sini, Pak. Makanya ada satu doa, dan ini penting sekali. Doa ini kita ucapkan selalu, jangan sampai kita bosan-bosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikanlah untuk kami berupa keturunan dan juga istri-istri qurrata ayun, sebagai penyejuk mata bagi kami. Antum kalau pulang ke rumah, istri antum tuh buat sejuk nggak mata antum? Walhamdulillah. Itu berarti rajin doanya. Kadang-kadang enggak, ada ikhwah-ikhwah itu lebih seneng ngopi sama ikhwan-ikhwan yang lain. Kenapa? Karena di rumah itu enggak sejuk. Di rumah itu neraka aja. Kalau kita ada istilahnya baiti jannati, rumahku apa? Surgaku. Bagi mereka baiti nari, rumahku nerakaku. Kapan ke rumah? Bertengkar lagi. Kapan ke rumah? Bertengkar lagi. Na'udzubillah. Ini terjadi ketika seseorang suami tidak memiliki istri-istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salihat, menjadi apa? Qurrata ayun, menjadi penyejuk mata bagi apa? Bapaknya, bagi pemimpinnya, bagi suami mereka. Ini terjadi, na'udzubillah. Dan masya Allah, ada satu doa terakhir Allah tutup, waja'alna lil muttaqina imamah. Jadikan kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada orang-orang nih, mungkin istrinya nih taat kepada Allah, istrinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sama suami enggak. Kenapa? Karena wibawa suami ini enggak ada lagi di depan istrinya. Na'udzubillah. Bisa jadi enggak sekufu. Istrinya lebih paham tentang agama, suaminya sibuk sama dunia. Akhirnya terjadi. Dan masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini wallah sadaqallahul azim. Allah tuh jujur dan Allah nggak akan pernah meleset. Apa firman Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin untuk siapa? Wanita. Ar-rijal, laki-laki itu pemimpin untuk wanita. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab mereka ini menafkahi, wa bima anfaqu min amwalihim bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa Allah tinggikan laki-laki dibandingkan wanita. Itu yang pertama. Jadi memang Allah jadikan kelebihan laki-laki dibandingkan wanita dari segi apa? Akal dan fisik. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena mereka menafkahin istri-istri mereka. Ada dua kondisi manusia itu kadang-kadang nggak dihormati sama istrinya. Susah istri dinasihati. Dua sebab. Yang pertama, tidak memiliki kelebihan secara akal, kayak anak-anak. Susah itu. Makanya masya Allah, antum tuh tolong fisik sama jiwa antum tuh jangan kayak anak-anak. Kalau bisa kayak orang dewasa. Seperti siapa? Ibn Mas'ud.
Ibn Mas'ud nih Masya Allah, jangankan mimpin istrinya, mimpin umat pun bisa dia. Ibn Abbas, bahkan apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan tentang Ibn Abbas, zaka fatul kuhul, ini orang masih muda umurnya, tapi jiwanya jiwa orang apa? Besar, jiwa orang dewasa. Terjadi Masya Allah. Kita kadang-kadang na'udzubillah ikhwah ini umurnya udah tua, tapi akalnya seperti anak-anak, udah berjenggot masih main game. Udah tua, udah punya anak masih main game, nggak masuk lagi di kami. Apa yang antum cari di situ? Kira-kira suami-suami main game taat nggak istrinya? Kalau anak, di mata anak ada ikhwah udah tua main game, jatuh di mata anak. Ibu-ibu gitu nggak bu? Hah? Kalau anak jatuh wibawa orang, apalagi main game judi online, nggak masuk di kami mak. Antum kalau ada Ibn Abbas main game, gimana? Kebayang nggak sama antum? Antum mau nggak? Nggak usah jauh-jauh. Ada ustadz main game, mau antum nuntut ilmu sama dia? Enggak. Kenapa? Wibawa apa? Hilang, jatuh. Nah ini terjadi kadang bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah jadikan laki-laki ini lebih dibandingkan wanita. Akal sama fisik. Jangan sampai fisiknya fisik orang besar tapi akalnya akal apa? Anak-anak. Nah ini harus penting, Mbak. Nah makanya ana mau sampaikan kepada antum semua, sebelum antum mendakwahi anak sama istri, itu mulai dari kita yang pertama kali. Mulai dari diri kita pertama. Kenapa? Masya Allah, karena Allah katakan ku anfusakum. Mulai jaga dari siapa? Anfusakum, diri sendiri. Sebelum kita membina umat, coba bina diri kita. Makanya nanti akan muncul bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita, melindungi istri-istri kita. Nanti akan ada sebabnya qudwah hasanah, contoh yang baik. Nah sebelum kita menjadi qudwah hasanah bagi keluarga kita harus jaga diri kita itu gimana posisinya. Apakah kita ini orang yang taat ataukah tidak? Karena ini kita kedua, perbaiki diri kita. Kalau ada yang salah, perbaiki, muhasabah. Kalau seandainya ini maksiat, tinggalkan. Jadikan perisai besar antara diri kita dengan siapa? Azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya sudah diwajibkan oleh Allah, pertama kita yang datang. Kalau seandainya Allah sudah larang, pertama kita yang tinggalkan. Itu seorang pemimpin harus seperti itu. Makanya Masya Allah disebutkan, karena nanti kita urusannya nafsi diri kita sendiri. Antum tahu Insya Allah nanti istri sama anak-anak itu akan gugat kita. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu akan kabur dari saudaranya. Kabur, jumpa sama saudaranya, abangnya atau adiknya, nggak mau dia kabur. Wa ummihi wa abi, dia akan kabur dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia akan kabur dari istri dan anak-anaknya. Apa sebab? Nggak siap digugat oleh keluarganya sendiri. Apa kata mereka? Ayo Rabbi, ya Allah, inna fulanan ya'tina bi khubuzis suq. Yang dia pikirkan nih, sama yang suami saya pikirkan, gimana dia bisa bawa roti dari pasar. Tok, itu aja yang dia pikirkan. Kayaknya kalau antum cuman mikirkan yang penting istri bisa makan, aduh, remeh sekali, Pak. Wallahi rumah tangga tuh nggak sekecil itu. Kalau cuman ambisi antum nikah, gimana istri anak bisa makan, aduh, terlalu rendah sekali kita di hadapan Allah SWT. Remeh, Pak. Harusnya kita ini gimana bisa kita berjuang akhirat ini. Mau dibawa kemana nih keluarga? Oh, ada kajian berangkat, sama-sama nih mengkaji. Antum kalau mau tahu Pak kualitas diri antum, lihat tahun dulu sama tahun sekarang, sama nggak atau beda? Kalau sama, bahaya. Ada satu ucapan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud pernah mengatakan, Allah ajib, beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami gharabat fihi syamsuhu wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah menyesal dengan penyesalan yang besar ketika mataharinya sudah terbenam, wa naqasa fiha ajali, dan ajal saya berkurang, wa lam yazdad fihi amali, dan amal saya nggak bertambah. Sama aja, kemarin sama sekarang nggak ada bedanya. Ini musibah ini. Gimana kita mau bimbing umat? Gimana kita mau bimbing istri kita? Ana ambil contoh. Antum dulu ngaji tahun berapa? Dulu kenal sunnah tahun berapa? Hijrah. 20
2019, 2018, 2020 anggap na'am sahih anggap. Taib, sudah berapa hadis antum hafal? 2019 berarti berapa tahun udah? Sekarang tahun 2020 6 tahun, 2025 sekarang 6 tahun. Udah berapa hadis antum hafal? Berapa hadis antum hafal? 6 tahun tuh ngapain aja gitu loh. Ana yakin insya Allah tuh makan kan? Makan. Insya Allah makannya ada terus itu 3 kali sehari. 6 tahun. Taib hadis. Oh janganlah hadis Ustaz. Taib Quran. Berapa juz antum hafal? 6 tahun tuh ngapain aja Pak? Wallahi lazim Anda naik sama antum. 6 tahun tuh antum ngapain? Juz 30. Masya Allah, juz 30 bagus itu Pak. Itu peningkatan juz 30. Ada orang bertahun-tahun Pak cuman 3 kul. Ngajinya udah bertahun-tahun. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq sampai kul a'udzu birabbin nas. Enggak terima dia, enggak Ustaz. 1 kul lagi. Kul ya ayyuhal kafirun. Cuma nambah 1 kul lagi, Masya Allah. Nambah 1 kul lagi pun kebalik-balik ayatnya. Nggak selesai-selesai. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Gitu-gitu aja terus. Insyaallah ngulang-ngulang aja terus. Ini terjadi ketika kita ini mendapati posisi bahwasanya kalau kita mau merubah orang, rubah diri kita. Ini konsep awal. Antum nggak akan bisa memiliki jiwa pemimpin kalau antum sendiri rusak. Susah. Makanya ada sebuah ucapan para ulama, anak-anak itu akan berubah dengan apa yang dia lihat, bukan dengan apa yang dia dengar. Anak antum gitu. Dan ini ucapan salaf zaman dahulu. Al-atfal yasma'una aktsar mimma yanzurun. Mereka itu lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat dibandingkan apa? Banyak mendengar. Ini anak-anak kita. Makanya mulai Pak dari sekarang urusan kita tuh dengan Allah tuh sendirian. Fokus awalnya merubah diri. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah." Tidaklah kita ini pada hari kiamat kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara kita dengan Allah satu pun penerjemah, enggak. Allah akan berbicara sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Makanya kalau bisa itu yang belajar bahasa Arab gitu loh, Pak. Antum cuma bisa bahasa dusun nanti. Naam sahih. Tapi itu enggak kemuliaan sebenarnya. Oke, kalau bisa itu ana sayang antum Mbak bertahun-tahun enggak bisa bahasa Arab tuh sayang. Kalau bisa ngikut, kalaupun enggak bisa udah bertahun-tahun enggak apa-apa, duduk aja. Ana pernah ada satu santri Masya Allah. Di pondok kami kan wajib bahasa apa? Arab. Ini santri baru masuk udah dikasih tahu selama 2 bulan boleh pakai bahasa Indonesia tapi nggak boleh pakai bahasa apa? Arab. Nggak boleh pakai bahasa daerah tapi boleh pakai bahasa Indonesia selama 2 bulan targetnya. Habis 2 bulan nanti ada iqab biar mereka tuh sadar bahasa Arab itu penting. Baru masuk Pak, Masya Allah, nyari tas dia, Ustaz tekina ida anak tekina itu apa? Tejingo ida. Nampak enggak itu tas, kata dia tekina. Udah dibilang pakai bahasa Indonesia, rupanya memang dia nggak bisa pakai bahasa apa? Indonesia, lebih seneng pakai bahasa apa? Daerah. Nah antum cobalah gitu. Memang nggak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Allah nanti akan berbicara pakai bahasa yang kita pahami. Allah ngerti itu. Allah tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tuh faham dengan semua kondisi. Allah ngerti. Bahasa dusun Allah ngerti, bahasa kampung Allah ngerti, tapi Allah berbicara pakai bahasa apa? Arab untuk seluruh orang. Ini menunjukkan bahasa Arab ini penting. Hadis Nabi itu aslinya bisa nggak untuk Allah jadikan bisa bahasa Ibrani? Bisa bagi Allah, cuma Allah nggak mau. Justru orang-orang Ibrani itu harus belajar bahasa apa? Arab. Itu harus kita perhatikan. Taib. Fayanzuru aymana minhu. Ketika dia sendiri antara dengan Allah, dia lihat kanannya, fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat kecuali apa yang dia telah kerjakan. Wa yara asy'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke kiri, ternyata yang dia lihat hanyalah amal-amal dia. Dan ternyata dia melihat depan dan juga dia melihat hanya kondisi api neraka.
Ini Pak, Masya Allah, kata para ulama, di depan api neraka itu kalau bisa kita didik diri kita, kita didik dengan cara apa? Dengan sedekahnya, dengan ucapan yang baik. Nah sekarang ada kondisi ikhwah udah ngaji, sama istri pun kasar kan, sama anak pun apa? Kasar. Ada Pak, anak tuh na'udzubillah, lihat orang, ini bukan ngaji ya, tapi orang awam ngomong sama anaknya tuh gampang sekali di pasar, buyan nian, buyan pula Pak dibilangnya. Buyan itu apa artinya? Bodoh. Bodoh dibilang buyan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya anak jadi apa? Ya bodoh beneran. Ini nggak bisa Pak. Makanya kita sebelum mendidik keluarga, kita mulai dengan apa? Diri kita sendiri. Naam. Baik, kemudian yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita didik keluarga. Kata para ulama, beberapa hal yang kita bisa bimbing keluarga kita harus ketahui bahwasanya kita bimbing mereka sesuai dengan ridho Allah. Ingat, jangan kita hidup dalam rumah tangga kita pakai pola hidup kita, nggak boleh. Tapi kalau Allah sama apa? Kalau Rasul. Semua sistem rumah tangga, semua pakai kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Tentang masalah keuangan, apa kata Rasul itu yang dipakai. Dalam masalah pendidikan, apa kata Allah itu yang dipakai. Ada sebagian orang, istri marah sama suaminya, bang, gak boleh ngomong jangan ke anak, nanti gini. Anak, bapaknya ngomong, nak jangan berbuat zalim, nak jangan berbuat syirik, nak jangan berbuat ini. Akhirnya dibilang apa? Jangan, gak boleh ngomong jangan ke anak. Akhirnya ngomong apa? Ya gak tahu. Jadi anaknya nggak pernah dididik untuk dilarang. Ini bahaya Pak. Ini metode-metode pendidikan zaman kita sekarang yang mengacu kepada metode orang-orang Barat. Sekarang orang Barat ini kan suka-suka mereka Pak. Apa kata mereka? Kita cukup 2 anak. Mana cukup Pak? Ada orang 2 anak, anaknya nakal semua lagi. Akhirnya dia di panti jompo sendiri, cuma 2 punya anak. Apa yang bisa diharapkan? Ada lagi sekarang child free, bebas apa? Anak, gak mau punya anak. Ini metode orang-orang Barat juga. Gimana rumah tangga kita child free? Gak pengen punya apa? Anak, gak bisa. Setiap sistem rumah tangga harus sesuai dengan qala Allah sama qala Rasul. Itu pertama. Nak, taat sama ibu, sampaikan. Istri, dek, taat sama abang. Selama yang saya perintahkan adalah al-haq, ikuti. Jangan keluar dari itu. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Tadi yang Anda sampaikan, sistem rumah tangga banyak bertengkar. Harta yang kemarin sampaikan, harta gono gini, milik bersama, ini rusak sekali Pak. Wallahi, suami istri sering bertengkar gara-gara harta bersama. Dianggapnya harta bersama, akhirnya enggak itu. Susah sekali, naudzubillah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kemudian bimbinglah mereka untuk kenal dengan neraka dan jalan-jalan menuju neraka. Ini harus diketahui. Wa ahlikum nara. Jaga keluarga kalian dari api neraka. Kita lihat nih Pak, jangan sekali-kali kita ridho dengan kemungkaran yang ada, karena kemungkaran ini jalan kepada apa? Neraka. Sekarang ini ada salah satu ikhwah, Masya Allah, kasihan anaknya itu sampai dipacarin, dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Anak sampai bingung, Pak, berarti antum gimana ngomong sama anak? Susah Ustaz, susah. Jadi gimana? Ya sudah, dia ya berangkat sama pacarnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu Pak, sampai sebatas itu orang tuh udah bisa diem gitu loh. Orang ikhwan udah ngaji, nggak bisa didik anaknya untuk apa? Nggak pacaran. Terbayang nggak sama itu? Itu karena mungkin Pak ya, dia itu ketika kecil tidak pernah diajari tentang bahaya zina, bahaya menyentuh lawan jenis, bahaya khalwat. Harus disampaikan, jangan khalwat nak, jangan bersentuhan dengan lawan jenis, jangan ini, jangan itu. Itu harus diperjelas. Karena apa? Kita harus lindungi keluarga kita dari api neraka. Jalannya api neraka itu Pak, jangan dikira tiba-tiba antum langsung nyemplung ke neraka. Enggak. Ada jalan-jalannya. Apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikuti langkah-langkah siapa? Syaitan. Orang tuh nggak akan berzina kecuali ada sebab-sebab pertama. Apa itu? Tadi khalwat. Khalwat zaman sekarang ini ngeri. Bukan cuma khalwat secara zat saja, khalwat secara sosial media pun bisa orang khalwat. Bisa. Na'udzubillah, sekarang
sekuat-kuatnya rumah tangga kita pakai tembok semisalnya, Masya Allah, ditebel temboknya tinggi dan sebagainya, foto istri kita bisa keluar, foto anak kita bisa apa? Keluar, aurat mereka tuh nampak di luar, na'udzubillah. Dan ini kejamnya akhir zaman, Pak. Kalau seandainya kita nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fitnah akhir zaman ini kejam, Pak. Fitnahnya, ujian itu betul-betul berat. Antum tahu, Masya Allah, ada salah satu ikhwah, la haula wala quwwata illa billah, kasihan, Pak. Ini ikhwah dari tempat kami, udah ngaji, istrinya pakai cadar. Zaman Covid tuh akhirnya pakai masker. Karena ketahan Covid, akhirnya nggak bisa pulang karena ada zona, dulu tuh ada zona merah, ya kan, zona kuning sama zona apa? Hijau kan. Toib yang di zona merah nggak bisa keluar, dan orang zona hijau nggak bisa masuk ke zona merah, itu gitu waktu itu. Terpaksalah akhirnya pisah dengan istrinya beberapa bulan. Fitnah itu muncul dari Facebook. Fitnah muncul dari apa? Facebook. Istrinya khianat kepada siapa? Suami. Istri udah ngaji, suami sudah apa? Ngaji. Sampai pada puncaknya dipasang GPS sama suaminya di motor istrinya, dipasang GPS. Dia lagi kerja nih di pabrik. Ternyata ketika dipasang GPS, berangkat ini gerak GPS-nya, arahnya ini sinyalnya ke tempat karaoke. Udah ngaji ke karaoke, bayangin itu. Pakai jilbab besar. Kebayangan fitnah akhir apa? Akhir zaman. Ini padahal dia udah jaga, dia ingat pernah ketahuan dulunya khianat, dinasihatin tobat, setan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, Pak, sampai pada akhirnya terjadi pembunuhan. Ini ikhwah bunuh selingkuhan istrinya, la haula wala quwwata illa billah. Kasihan, Pak, suaminya. Paham antum kan bagaimana kondisi orang berusaha untuk jaga istri, kadang-kadang istri khianat. Kenapa? Mungkin bisa jadi istri ini nggak ngerti bahaya zina, nggak ngerti bahaya kondisi memegang yang bukan mahram, berkhalwat dan sebagainya, sentuhan itu gimana kondisinya, nggak ngerti. Antum sampaikan. Makanya ada ucapan sahabat Nabi kita sallallahu, Mu'adz, Hudzaifah dan kawan-kawannya, apa kata mereka? Alim tu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, faman lam ya'syaril syarra waqa'a fihi. Aku tahu keburukan bukan untuk keburukan, tapi untuk menjaga diri saya dari apa? Keburukan tadi. Antum harus tahu jalan-jalan menuju neraka ini apa. Jangan sampai kena propaganda orang-orang barat. Nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Nggak, sampaikan saja. Nggak boleh maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat. Nggak boleh, sampaikan. Apa kata beliau? Saya tahu itu keburukan. Untuk apa? Menjaga diri saya dari api neraka. Faman lam ya'syari fi syarr. Barang siapa orang yang nggak kenal keburukan, waqa'a fi, pasti dia masuk dalam keburukan tadi, sadar ataupun nggak sadar. Karena dia kurang ngerti kan. Sampaikan betul-betul, menyentuh wanita hukumnya haram tanpa lawan jenis, menyentuh lawan jenis itu hukumnya haram. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, li an yut'ana fi ra'si ahadikum min min hadid. Seseorang itu lebih mending ditusuk kepalanya dari jarum apa? Besi atau paku besi. Itu lebih baik dibandingkan dia menyentuh lawan jenis yang bukan apa? Mahramnya, yang nggak halal bagi dia. Jadi sampaikan apa adanya. Taib. Kemudian kata para ulama, didik mereka di atas adab dan ilmu. Di atas adab sama apa? Ilmu. Jangan ilmu aja tapi nggak ada adab, bahaya. Anak antum juga lihat nih, Pak, Masya Allah. Coba antum perhatikan, ibu-ibu antum juga perhatikan. Anak kita yang di pondok pesantren pulang tuh beradab nggak? Karena sering sekali orang punya ilmu tapi tidak memiliki apa? Adab. Sombong dia. Ini terjadi, Pak, na'udzubillah. Kita nggak bisa. Ilmu sama adab ini harus kita terapkan ke istri sama anak-anak kita. Karena ucapan Ali ibn Abi Thalib dalam menafsirkan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Dua hal, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Karena orang tak berilmu rentan masuk neraka, orang tak memiliki adab rentan masuk apa? Neraka. Jadi ilmu sama adab ini harus apa? Sejalan. Dan betul, Pak, biasanya orang kapan berilmu tidak dibarengin dengan adab, rusak sudah. Apalagi memang orang ini, ilmu ini ada 3 jengkal. Ada penting, Pak. Ini ucapan Syafi'i loh ya, rahimahullah. Belum mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal.
Man dakhala fi syibril awal takabbar. Orang yang masuk jengkal pertama sombong dia. Oh, semua diembat sama dia. Ini gini, ini gitu kan, Awal-awal apa ngaji. Semua pokoknya disalah-salahin sama dia. Padahal mungkin pendapat dia yang salah kan gitu. Orang lain ada dalil yang lebih kuat. Oh enggak, ini salah gitu. Takabbar, orang masuk jengkal pertama dia awalnya sombong. Nah musibahnya orang ngaji pertama udahlah sombong, futur, nggak nampak lagi kajian. Itu rusak itu. Akhirnya sombong terus kan. Baik, maka yang kedua dia harus masuk jengkal yang kedua. Kata Imam Syafi'i, wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu. Orang yang masuk jengkal kedua maka dia apa? Tawadhu, rendah hati dia. Ingat, tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Jangan salah menerjemahkan, Mbak. Ini di kita ini rendah diri. Rendah diri itu tidak boleh kecuali untuk siapa? Allah. Antum merendahkan diri antum dengan sujud, dengan rukuknya, kan cuma untuk Allah. Rendah diri enggak boleh, Pak. Rendah diri itu artinya hina. Antum enggak boleh hina. Antum punya izzah, punya iffah. Jangan mau dihinakan. Rendah hati, karena beberapa masyarakat kita itu salah menerjemahkan. Ana ambil contoh. Acuh apa arti? Apa arti acuh? Acuh cuek. Acuh peduli. Tak acuh yang tak peduli. Orang salah menerjemahkan. Oh, fulan acuh banget sama anak. Loh, acuh itu apa? Peduli. Tak acuh baru apa? Tak peduli. Makanya istilahnya acuh tak acuh, antara peduli sama tak peduli. Orang salah menerjemahkan sudah. Ini bahaya, nggak bisa, Pak. Antum harus sesuaikan dengan KBBI juga. Sama kayak qalbu. Qalbu apa arti? Bukan hati, jantung. Hati itu di sini, Pak, tempat darah. Jantung itu tempat ruh. Kalau antum mau rubah ruh antum di mana? Di jantung. Qalbu itu jantung artinya. Yang berdetak itu qalbu. Bukan apa? Bukan hati. Salah penerjemahan orang, salah. Makanya susah sekarang, Pak. Jagalah hati kita. Maksudnya apa? Jantung. Kalau hati ini, Pak, tempat ini bukan roh kita di situ. Tempat apa? Tempat darah di situ. Nah, jadi salah penerjemahan ini ya salah. Sama gini, Pak, Masya Allah. Kati apa artinya kati? Ada ya? Dak kati baru? Orang sering ngomongnya mana fulan? Dati. Apa fulan? Kati kata dia. Padahal apa? Iya itulah. Salah nggak penerjemahannya? Salah. Itu orang manusia ini sekarang udah banyak. Anda lihat itu ya, kati itu ada, dak kati baru tidak ada. Cuman orang menerjemahkan tidak ada itu dengan apa? Kati. Ya kan? Itu kondisi manusia kita. Nah, jadi kita balik ke tema. Orang yang masuk ke jengkal kedua itu tawadhu. Dia akan jadi apa? Tawadhu, rendah hati dia. Dia akan lebih tenang. Orang kalau udah kajian sampai 10 tahun, dia lebih bijak sikapnya. Enggak meledak-ledak, enggak letup-letup kan? Tapi coba anak muda. Baru ngaji, habis itu futur lagi. Habis. Semua orang dia gibain, semua orang dia fitnah. Ini terjadi. Taib. Yang ketiga, wa man dakhala fi sibri tsalits. Orang yang masuk ke jengkal yang tiga, alima anna fawqa kulli dhi ilmin alim. Dia akan tahu bahwasanya di atas orang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Pada puncaknya yang paling berilmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akhirnya kita sadar bahwasanya rumah tangga kita itu perlu dua, perlu adab sama perlu apa? Ilmu. Allimuhum mu'addibuhum. Taib, disebutkan juga oleh Qatadah radhiyallahu ta'ala rahimahullah, beliau mengatakan ta'muruhum bi ta'atillah. Ajarkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan. Wa tanhahum an ma'siyatillah. Larang anak kalian, istri kalian dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an taquma 'alaihim bi amrillah, dan engkau mengerjakan, bertanggung jawab untuk mereka sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'muruhum bihi, dan engkau perintahkan mereka juga untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusa'iduhum 'alaih, bantu mereka untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan, kalau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zajartahum anha, engkau ingatkan. Jadi
kalau mau rumah tangga kita ini rumah tangga yang dipenuhi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit-pelit untuk mengingatkan, jangan suka diam. Ada orang itu sikit-sikit diam, sikit-sikit diam. Orang nggak tahu apa sih maksudnya. Sampaikan ke istri, "Dek, ini nggak boleh. Ini halal, kerjakan," dan sebagainya. Itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Kemudian Masya Allah, peran suami dan istri. Suami itu bertanggung jawab terhadap istrinya, dan istrinya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Karena Masya Allah, di sini ada nggak sekolah sunnah? Serolangunnya ada nggak? Yang khusus sekolah sunnah? Hah? Oh, di Singkut. Nah, pondok apa? Ihya Sunnah. Ha? Taib. Suami itu bertanggung jawab kepada istrinya, istrinya bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Walaupun tetap suami itu juga bertanggung jawab terhadap apa? Anak-anaknya. Tapi kata para ulama, yang paling besar porsi pendidikan itu ibu. Siapa? Ibu, karena bapak ini sibuk nyari apa? Nafkah. Makanya disebutkan oleh para ulama al-madrasatul ula, yang namanya ibu itu sekolah anak yang pertama. Ini enggak, sekolah anak pertama ya Sunnah yang disingkut. Bapaknya nggak ngajarkan Al-Fatihah, ibunya nggak ngajarkan anak yang ngaji. Ini parah ini, Pak. Antum bisa nggak baca Al-Fatihah? Bisa nggak kita baca Al-Fatihah? Bisa. Tapi kenapa diserahkan anak kita untuk Ustadz TPA agar Ustadz TPA ngajarkan anak kita Al-Fatihah? Rugi nggak kita? Rugi. Karena anak itu investasi bagi orang tuanya. Yang dapat pahala Ustadz TPA. Karena ngajarkan Al-Fatihah untuk siapa? Anak. Betul, antum nggak ngafal An-Naba, antum nggak ngafal An-Naziat, antum nggak ngafal Abasa, antum nggak ngafal At-Takfir dan sebagainya. Tapi antum hafal surat apa? Al-Fatihah. Jangan kasih ke orang. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah, kerugian besar orang tua terhadap anaknya tidak mengajarkan Al-Fatihah untuk anaknya. Padahal Al-Fatihah itu akan dibaca oleh anaknya sepanjang hidup, seumur hidup. Satu hari berapa kali? 17 kali. Bayangin aja, satu hurufnya dilipat gandakan berapa? 10. Ngalirnya kepada siapa? Ustadz TPA. Ibunya nggak ngajarkan. Yang lebih lucu, ada ibu-ibu nih ikhwah cerita, Ustadz, anak-anak nyuruh anak-anak ke TPA, istri anak nyuruh anak-anak ke TPA, nak berangkat TPA, emaknya nonton. Ada nggak gitu? Ada. Nak berangkat ke TPA, lah emaknya nonton gimana? Yang lebih parah nih kalau emaknya juga tiktokan. Sekarang kan zaman TikTok itu nggak tahu apa yang dicari. Na'udzubillah. Dulu anak pernah masuk di TikTok itu, maksudnya di platform sana, tapi anak nggak pernah ngelola. Istri anak selalu ngelola. Anak paling nggak suka di TikTok itu. Sampai akhirnya istri anak pun nggak mau juga. Sudah nggak ada lagi TikTok. Ada mungkin nama anak dulu, masih ada mungkin akunnya. Tapi udah nggak pernah diurus lagi, nggak pernah update, males. Karena banyak apa? Keburukan. Ini ngapain antum scroll TikTok, itu nggak ada manfaatnya. Dan itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli di sini istri itu peran penting itu besar untuk pendidikan anak. Ada salah satu ustadznya ini sering safar sana, safar sini untuk dakwah, safari dakwah. Setiap sholat 5 waktu yang bawa anak-anaknya ke masjid itu istri beliau, masya Allah, istri beliau. Jadi subuhnya istrinya yang ngajak, zuhurnya istri yang bawa, asarnya istri yang bawa, akhirnya anaknya rajin kemana? Ke masjid. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullukum ra'in, semua kalian ini pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan dimintai tanggung jawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Apa kata beliau? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, istri ini adalah pemimpin di rumah suami. Kalau suami keluar, suami nyari nafkah, yang wakilnya siapa? Istri. Jaga anak-anak itu. Sekarang la haula wala quwata illa billah, Pak, kasihan anak-anak kaum muslimin ini. Mereka main game. Antum ambil aja HP anak antum. Nangis nggak dia? Nangis, marah, HP diambil. Padahal diambil disuruh untuk apa? Sholat.
Sekarang sedikit sekali anak-anak kaum muslimin yang nangis karena tak sholat. Itu jarang. Siapa yang salah? Bapaknya. Lah, kenapa dikasih HP? Kenapa emaknya ngasih HP? Oh, capek, udah biarkanlah anak tuh biar main. Enggak kayak gitu konsepnya. Enggak ada namanya langsung dikasih HP, akhirnya ini melalaikan. Ini apa? Melalaikan. Makanya segi 4 gepeng ini fitnah terbesar zaman kita saat ini. Segi 4 apa? Gepeng ini HP inilah. Ini Pak paling besar fitnahnya. Anak antum tuh nggak umurnya untuk menerima itu. Nggak bisa Pak. Keluar main kelereng nggak apa-apa. Keluar main pasir nggak apa-apa. Yang penting nggak main paret aja dia. Main pasir fotol, main kelereng fotol, main bola fotol. Tapi ini jangan dikasih Pak. Kenapa? Ini nih nggak ada lagi batas waktunya. Main bola ada batas waktunya, bisa orang di stop. Main kelereng juga sama, ada batas waktunya. Mereka tuh ada waktu bosannya. Tapi kalau ini terus disuguhkan dengan permain-permain yang lainnya, ya kan? Nah, kata para ulama ini Pak, di zaman kita saat ini fitnah paling besar ini fitnah jawal, hatif. Fitnah apa? Handphone. Ini bahaya. Nah, istri tuh harus sadar kalau dibilang capek didik anak, lu memang capek. Makanya kata caplang buat anak kok coba-coba. Memang mau nggak mau harus apa? Harus sadar betul kita. Pendidikan anak itu memang apa? Capek. Nah, jadi perintahkan anak-anak kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata beliau? Hafizalika amdiyya. Terserah dia mau jaga amanah Allah atau dia nggak mau jaga. Ini Pak, kenapa? Karena banyak orang-orang tuh lepas amanahnya. Dulu dia berharap pengen punya anak kan. Bahkan kalau nggak dikasih anak tuh risau. Ya kan? Ketika dikasih anak disia-siain. Cobalah. Padahal Nabi Ibrahim dikasih anak oleh Allah pertama kali umur Nabi Ibrahim itu 80 tahunan. Bahkan istri beliau itu divonis mandul, nggak punya anak. Dikasih anak tapi dijaga betul. Kita risau nggak punya anak gimana, nggak dijaga, na'udzubillah. Ini gimana kata para ulama? Kondisi apa yang kita bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi kemudian Masya Allah, teladan yang baik. Antum tahu Masya Allah apa kata ulama di sini? Ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha. Engkau mulai dari diri engkau, cegat diri engkau dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Fa idan tahad anhu fa anta hakimu. Kalau seandainya jiwa engkau bisa tertahan gara-gara engkau jaga, maka engkau orang bijak. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Jangan engkau larang orang lain dari sebuah perbuatan, engkau kerjakan hal yang sama. Arun alaika idza fa'alta adimu. Aib bagi engkau. Engkau larang orang tapi engkau apa? Kerjakan. Aib. Suruh anak belajar, jangan nonton, tapi bapak ibunya ngapain? Nonton. Dulu ada Pak musibah besar. La haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu zaman dulu tuh dilalaikan dengan sinetron. Tersanjung. Berapa season itu? 7, kok tahu antum? Oh, ngikutin berarti. 10? Oh, dulu, memang dulu. Iya, sampai mungkin 7. Setelahnya datang setelahnya Cinta Fitri. Sampai orang yang udah hijrah katanya pun orang tuh masih banyak yang naudzubillah merindukan. Itu masih anak masih kecil itu Pak. Anak sampai mikir, ya Allahu Akbar. Pas anak kebayang udah besar, cobalah bayangkan betapa banyak ummahat dan juga bapak-bapak ini, bapak-bapak dengan bolanya. Kalau udah nonton bola itu, anak sampai mikir udah ngaji masih nonton bola, dipantengin sampai tengah malam. Yang kemarin tuh Indonesia lawan Bahrain, kalah dicurangin pula lagi kan. Anak sampai mikir habis 1,5 jam, 45 menit babak pertama, 45 menit babak kedua. Kalah lagi. Kalah kan? Imbang. Oh, imbang. Oh, ngikutin berarti. Anak kira kalah, Masya Allah. Nah, tapi kondisinya wallahi rugi. 1,5 jam itu mending nonton Ustadz Khalid bahasa lama, Ustadz Syafiq bahasa lama, kan gitu. Kajian kita nih Masya Allah. Ini nonton kajian 1,5 jam, ya Allah, belum apa-apa udah apa kan? Ngantuk. Kok ngantuk ya? Coba Pak nonton bola, kacang kulit keluar, kopi diseduh, Masya Allah, mata tuh mentereng. Ditonton, padahal yang dilihat cuma bola. Sana
sini, sana, sini. Isil faedah, nggak ada faedah yang dia dikasih, cuman perpindahan bola aja. Itu Pak, makanya kondisi seorang tua nggak akan bisa dia itu membawa keluarganya kalau bapaknya masih kayak gitu. Aib Pak, wallah aib. Nggak, jangan Pak, jangan antum tampakkan ke anak antum, antum tuh lalai. Nggak bisa dia tuh merdeka nanti besarnya. Contoh gini Pak, masya Allah ya, antum tahu, gara-gara antum suka nonton bola, suka main game, ibu-ibunya juga suka nonton sinetron, anak-anak tuh terbawa dengan pola antum. Nafkah, kewajiban nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang bapak untuk anaknya sampai anaknya umur berapa? Balik. Kalau udah balik, lepas itu nafkah. Sekarang Mbak, anak udah kuliah masih dinafkahi, nggak bisa nyari apa? Rezeki. Lucu Pak bagi kita. Dan naudzubillah, anak yatim nih nggak boleh disentuh hartanya. Boleh disentuh untuk dikelola dengan cara yang paling baik, tapi maksimal kalau anak yatim umurnya apa? Balik. Kalau sudah balik, kata Allah, nggak boleh deketin. Jangan sekali-kali deketin harta anak yatim kalau sudah balik, nggak boleh. Kenapa? Orang sudah balik itu bisa ngelola hartanya sendiri. Anak kita udah kuliah masih nongkrong, nggak bisa nyari Aisyah sendiri, gitu mau nikah. Kenapa? Karena orang tuanya polanya pola lalai, suka nganggur, nonton TV, main HP. Makanya Pak, saran anak antum di pondok nanti liburan Ramadan, ya kan? Ramadan biasanya apa? Libur. Antum bawa Pak, kerjaan antum apa? Nakok karet. Sini apa karet bukan? Oh sawit ya, dodol sawit misal. Antum bawa anak itu ke kebun, bawa Pak, minimal dia tuh tahu kondisi bekerja. Antum semisal nyadap karet juga sama, bawa anak itu ke kebun. Jadi dia dari kecil udah tahu usaha. Antum jualan roti, buka, antum ajak anak antum jualan roti, antum ke bengkel, bawa ke bengkel. Jadi ketika anak-anak itu sudah balik, dia itu bermanfaat ujung-ujungnya. Kuduahnya itu ada bapaknya. Oh Pak, anak antum ngebengkel, selalu antum bawa ke bengkel. Antum bawa ke bengkel, nangis dia. Pengen ngikut antum ngapain? Ngebengkel, walaupun ujung-ujung rusuh kadang-kadang. Nggak apa-apa Pak, biarin aja. Antum ke masjid, rajin ke masjid, ngikut aja antum. Apa nggak usah, anak itu nggak usah disuruh capek-capek. No, berangkat ke masjid. Kuduahnya antum serajin apa ke masjid, gitu aja. Nggak usah pakai berangkat hadis Nabi keze. Nggak usah Pak, capek antum. Anak antum tuh tunjukkan kuduah dari kecil lo ya. Anak-anak itu dari kecil tuh, dari belum bisa jalan udah anak bawa ke Islamic Center itu. Masjid itu kan besar, belum bisa ngapa-ngapain, anak letakkan depan anak selalu Pak. Nggak pernah suruh berangkat, enggak. Sekarang udah besar, yang makein jubah untuk anak-anak, yang makein peci ya istri anak. Sudah nggak usah disuruh. Nah udah azan, ayo pakai jubah ya. Bismillah. Udah berangkat. Sekarang kan Pak sampai disuruh ke masjid pun nangis. Kenapa nangis? Bapaknya gimana? Ibunya gimana? Ini terjadi Pak, kalau antum mau sampai kapan seperti itu nggak akan berubah. Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah nggak akan berubah satu kaum sampai mereka rubah diri mereka dulu. Kalau antum mau rubah rumah tangga antum rubah siapa? Diri antum dulu. Kalau antum nggak rubah, nggak akan bisa. Karena manusia ini butuh kuduah, butuh apa? Contoh. Nasihat anak Pak, sekarang kalau udah azan berangkat kemana? Masjid. Anak tuh dibawa. Terus nasihat anak juga nih, masya Allah. Anak antum itu Pak, jangan diletakkan khusus soft anak-anak. Asli main body-bodyan dia. Main apa? Main body-bodyan dia. Jangan. Anak itu letakkan samping antum. Anak udah 4 tahun, jangan letakkan Pak zalim antum sama antum. Anak antum sholat anteng-anteng baik-baik, dapat nggak dia pahala? Dapat. Dia di soft pertama dapat nggak pahala dia? Dapat. Tiba-tiba diletak, karena nggak ada yang berani Pak ngeletakkan anak-anak di belakang, nggak ada yang berani.
Oh, anak paling pantang. Anak-anak diletakkan di belakang. Anak belum datang nih. Tiba-tiba di soft di belakang. Oh, nggak bisa, maju. Anak bilang. Nggak ada, Pak. Karena anak-anak sholat dapat nggak ada pahala? Oh, dapat. Tiba-tiba dimundurkan, nggak bisa, Pak. Dalam Islam anak kecil sah nggak untuk sholat? Sah. Sah dia. Dan itu bukan pemutus, enggak, Pak. Dan bahkan anak kecil sah nggak jadi imam? Sah. Jangankan jadi makmum, jadi imam pun sah. Tiba-tiba dimundurkan, main anak-anak itu. Nah, orang tua itu harus bijak dia. Ajak anak antum datang, nak, berangkat sini, samping Nabi, sholat, bismillah, ya Allah, Allahu Akbar. Udah, Pak, hati sampai besar akan seperti itu. Tapi kalau dikumpulin sama anak-anak yang seumur sama dia, asli, Pak, masjid itu apa? Ribut. Nah, inilah kesalahan kaum muslimin saat ini. Di sini gitu nggak konsepnya? Anak-anaknya diletakkan di mana? Di belakang. Gitu nggak di sini? Ah, salah antum. Salah. Mulai saat ini, anak antum 5 tahun, 6 tahun, antum bawa ke masjid, letakkan samping antum. Dia merasa bangga punya bapak. Dia merasa bangga punya orang tua ini kayak kita. Santri itu pernah nanya sama si anak-anak. Namanya Khalid. Nanti kalau besar mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi Ustadz Al-Amiri katanya. Ini yang ngomong nih santri. Cerita ke anak ketika ditanya mau jadi apa? Jadi Ustadz Al-Amiri. Anak, Pak, nggak ada larang nih kayak gitu. Kenapa? Berarti dia itu merasa bangga punya bapak seperti itu. Bangga nggak anak antum sama antum? Bisa nggak antum dibanggakan? Dia tuh merasa ada kedua contoh yang baik untuk apa? Disampaikan. Anak-anak tuh, Pak, cita-cita ada 2 anak di pondok kami. Syafiq yang pertama, kedua anak-anak. Syafiq ini anak ikhwan kita. Anak iseng ya. Akhirnya anak tanya anak-anak, apa cita-citanya? Jadi ustad. Jadi ustad, Pak. Syafiq ini juga nanya, mau jadi apa? Jadi ustad, kata dia. Oh, ini memang bapaknya nih, Pak Khalil ini bagus juga pendidikannya untuk anaknya, masya Allah. Jazakallah khair. Itu bagus juga, Pak, pendidikannya. Jadi merasa bangga ada sosok di situ. Nah, kita nih memang hilang sosok bapak dari anak-anak kita kan. Belum apa-apa kepercayaannya dibuang, belum apa-apa dipukul, belum apa-apa dihinakan. Jadi susah, Pak. Atau mau dekat sama anak gimana kondisinya? Seperti itu aja. Jadi saran anak itu dibawa ke masjid. Memang wajib, Pak. Perintahkan anak untuk sholat. Berapa tahun? 7 itu perintahnya. Kalau dipukul berapa tahun? 10. Wajib itu, Pak. Kalau antum nggak perintahkan, yang dosa siapa? Bapaknya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, umurnya berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul anak kalian kalau nggak sholat, umurnya 10 tahun. Pukul di sini bukan pukul sampai biru, pukul sampai lebam. Wah, ini bapak-bapak ini dulu pakai rotan, sekarang pakai gesper. Nggak boleh. Pukul di situ, antum ambil semisal pena, ambil pena kecil aja, masya Allah. Ah, ini, Pak, contoh. Nggak boleh lebih dari ini. Pukul. Nah, tahu salah kan? Tahu, Bi. Sini tangannya. Bismillah, ya Allah. Pak. Nggak akan sakit, Pak. Istri juga sama. Istri itu boleh antum pukul, tapi jangan antum pukul pakai bogem ini, Pak. Asli biru itu. Istri itu anak orang itu. Atau main pukul tampar aja KDR itu nggak boleh, nggak bisa. Terus pakai apa? Pukul, kata Allah, wadribuhun, pukul istri kalian. Apa kata Nabi SAW? Darban ghairu mubarrih, pukulan dia nggak menyakiti. Apa kata Ibn Abbas? Bisiwak. Pakai apa? Siwak. Ambil, dek, sini. Boleh kayak gitu? Nggak boleh, Bang. Jangan ngulangi, jangan. Bismillah, pukul. Dipukul kayak gitu. Apa kata istri? Lagilah. Akhirnya. Makanya, Pak, coba bijak kita itu. Jadi pukul boleh, pukul anak, tapi pukulnya nggak boleh apa? Nyakiti. Jangan pakai gesper, pakai ini. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama salaf kita zaman dahulu, disebutkan, masya Allah. Di sini beliau mengatakan, alliku as-saut alal jidar. Gantung pecutan di atas dinding. Alliku as-saut alal jidar. Gantung, Pak. Tapi bukan untuk mukul anak, mukul lantai, ditakut-takuti. Berangkat sholat. Nah, tapi pukul apa? Lantai. Bismillah, ya Allah, berangkat.
berangkat Pak, tapi jangan sampai mukul apa? Anak sampai biru, nyubit sampai biru itu yang minta pertanggungjawabannya itu Allah. Allah marah betul. Allah marah betul. Anak antum sampai biru gara-gara antum cubit. Apa kata Nabi SAW? Awal ma yuqda bainan nasi fid dima. Pertama kali yang Allah mintai pertanggungjawabannya urusan darah. Ini darah bisa sampai buku tuh kenapa Allah tanya? Hati-hati antum nyubit anak tuh, hati-hati. Itu anak antum. Tapi anak antum tuh bukan punya antum, milik siapa? Allah. Allah tanya. Jadi jangan sampai keras Pak sama istri sama anak. Mukul boleh tadi, pakai siwak nggak susah kok. Ambil siwak, nggak usah siwak, pena, ambil pena. Nggak sini, pukul. Anak-anak pernah Pak, anak telat, dia ngobrol sama kawannya, ya seumuran. Pulang. Anak bilang, anak suruh sholat lagi. Tahu kenapa salah? Iya, betul dia. Ngomong sama kawan kita, dia lagi sholat. Bismillah. Ngulangin. Enggak Bi, kata dia. Sudah. Jadi jangan dipukul Pak, hilang nanti dia merasa apa? Jiwa dia mau besar tuh hilang. Karena antum sudah hinakan, antum yang rendahkan. Akhirnya anak tuh bawaan murung takut dia. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, boleh pukul tapi nggak boleh apa? Menyakiti. Jadi mulai dari 7 tahun sampai 10 tahun tuh dipukul. Taib. Kemudian Masya Allah, ada salah satu ummahat, anaknya dipondokkan. Ketika pulang Ramadan, ini ummahat ini nelpon ustadznya. Afwan Ustadz, kenapa anak-anak disuruh sholat kok nggak mau ya? Siapa anak ibu? Fulan. Di pondok rajin loh Bu. Kok di situ nggak sholat? Nggak sholat Ustadz. Bingung lah Ustadz nih. Akhirnya Ustadz nanya, Afwan Bu, pertama kali anak ibu sholat umur berapa? Ya pas sejak mondok. Ya wajar. Berarti belum ada kesadaran untuk sholat dari sejak apa? Kecil. Ini tidak boleh Pak. Jadi tanamkan anak itu untuk sholat. Umurnya berapa tahun? 7 tahun. Tanamkan. Nah, ini tegak di depan Allah. Kita nyembah siapa? Allah. Nah, udah nyembah Allah belum? Sembah dulu Allah. Jangan main. Udah sembah dulu Allah. Jangan main. Udah, jadi tahu hakikat sholat dia seperti itu. Makanya disebutkan Masya Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Antum mau tuntas semuanya dalam kondisi insan nggak akan bisa Pak. Wastabir 'alaiha, harus apa? Sabar Pak. Perintahkan anak untuk apa? Untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya adalah pilihkan teman yang baik untuk istri dan anak. Ini penting. Ada sebagian ibu-ibu, emak-emak ini, kapan udah waktu mau maghrib, sore-sore, hobinya ngegibah, ngumpul di rumah tetangga. Ngapain? Ngegibah. Ada nggak ibu-ibu kayak gitu? Banyak. Yang di perumahan-perumahan itu. Ini Pak, hati-hati. Biasanya mulai kawan-kawan yang buruk untuk istri dari arisan. Apa? Arisan. Kalau bisa janganlah arisan. Wasiat anak jangan ikut apa? Arisan. Karena arisannya apa? Hutang. Jangan ikut arisan sudah. Apalagi arisannya tak jelas. Bukan orang yang ngaji kawan-kawannya, orang yang lalai dan bahkan hidupnya glamor, sosialita. Pokoknya harus ada tas ini, tas itu. Malu kalau seandainya nggak punya barang baru dan sebagainya. Ini kawan-kawan yang nggak baik. Biasanya ada salah satu ikhwan cerita, Masya Allah, dia cerai gara-gara kawannya memiliki harta yang banyak. Cerai loh Pak, sampai ke batas apa? Cerai. Dari awal dia lihat perubahan istri itu dari arisan. Ini yang sampaikan dari arisan. Disebutkan Nabi kita Muhammad ar-raju ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas perangai siapa? Kawannya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka lihat kepada siapa kalian berkawan. Nah, antum lihat nih. Kawan istri kita siapa? Kalau akhwat-akhwat pengajian, fadhal Pak. Semangatin terus. Dek, sanalah ngumpul di kajian sana. Ngaji sana sama Ustaz Fulan. Ngaji, ngikut kajian ummahat sana. Jadi semangat Pak. Anak-anak juga sama. Lihat kawan dia siapa, kawan-kawan yang baik, selektif untuk pilih apa? Pilih mereka. Terkhusus anak perempuan. Nah, ini dia.
Anak perempuan tuh Pak, jangan main-main tuh. Zaman sekarang, alhamdulillah anak belum punya anak perempuan, tapi girahnya tuh besar. Ada ikhwan-ikhwan tuh beberapa tadi yang anak sampaikan di awal, dipacarin Pak. Coba gimana kondisinya tuh? Dia punya pacar dalam kondisi bapaknya tidak ridho, tapi terpaksa sudah pergi sama siapa? Sama yang bukan mahramnya, naudzubillah. Tapi kemudian yang berikutnya, harus bersihkan lingkungan dari hal-hal yang mungkar. Bersihkan. Contoh, di rumah itu jangan sampai ada gambar-gambar yang haram dipajang. Itu nggak usah Pak, ditempel foto-foto. Karena Nabi SAW mengatakan ini rumah ini, karena kalau rumah di situ ada banyak foto, ada banyak patung, yang masuk siapa? Syaitan. Malaikat ini nggak akan masuk. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Malaikat tuh nggak akan masuk ke dalam sebuah rumah di dalamnya banyak foto ataupun ada anjing, nggak akan masuk di situ. Malaikat nggak akan masuk. Tapi kalau malaikat maut masuklah, tetap dia malaikat maut. Yang nggak masuk tuh malaikat rahmat. Malaikat apa? Rahmat. Malaikat maut masuk. Mau 1000 foto pun di situ masuk dia, tetap. Tapi kalau malaikat rahmat nggak mau masuk dia. Taib, kalau malaikat rahmat nggak masuk, siapa yang masuk? Syaitan. Inilah rumah tangga tuh ribut terus. Karena dari foto-foto itu, anak nggak sekali 2 kali ngerukyah sebabnya dari foto. Pak, turunkan itu foto semua. Oh, jadi harus turunkan? Nggak boleh. Ini awam, dia nggak ngerti apa-apa. Turunkan Pak, Bismillah ya Allah, Anda bilang. Kalau antum mau istilahnya rumah tangga antum sehat, karena rukyah kesurupan masuk dia jinnya. Turunkan semua itu dan jangan ditempel lagi. Jadi hindari Pak, rumah kita itu ada hal-hal yang mungkar, foto, gambar makhluk hidup itu nggak boleh. Taib. Gimana kalau SpongeBob, gambar SpongeBob, boleh nggak? Atau harus dicoret matanya? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Boleh. Boleh. Cars, SpongeBob, jangan antum coret Pak matanya, kasihan anak antum. Enggak apa-apa. Kenapa? Yang dilarang itu alladzina yudahuna bi khalqillah. Yang dia itu menyerupai makhluk apa? Allah. Allah nyiptakan enggak spons bisa bicara? Enggak kan? Berarti halal. Dan ini fatwa Syekh Mustafa Al-Adawi, enggak apa-apa, jangan dicoret. SpongeBob, Cars, kartun apa? Cars, yang mobil ada apa gambar matanya, itu bukan makhluk Allah, itu bukan ciptaan Allah, bebas silakan, nggak usah harus dicoret. Nah tapi kalau Barbie coret, terus Upin Ipin coret, Bobo Boy ya, coret nggak itu? Coret dan sebagainya. Kalau saat itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, coret. Tapi kalau Cars, makanya kalau antum mau Pak, cari pilih tas untuk anak kita itu yang memang bukan ciptaan Allah. Tadi SpongeBob. Tapi SpongeBob itu jangan kalau bisa, karena katanya di situ dimasukkan ke dalam apa? LGBT kan? Anak dengar nggak tahu anak, karena anak bukan istilahnya yang tahu tentang apa SpongeBob itu. Tapi kata itu masuk di situ LGBT, unsur-unsur LGBT. Cars kalau mau masuk, Cars yang mobil itu nggak apa-apa belikan. Nah, itu dia. Itu yang pertama, gambar-gambar yang Allah haramkan. Kedua apa? Musik. Udah Pak, tinggalkan musik. Ini ada buku ini, masya Allah. Hukum lagu musik, masya Allah, dan nasyid menurut syariat Islam. Tinggalkan sudah musik itu tinggalkan. Ma'azif, fa wallahil azim. Nggak ada ceritanya Quran ini kumpul sama musik tuh nggak ada. Oh, musik Islami, perhatikanlah Pak. Tes mereka 30 juz Quran, insya Allah nggak akan bisa. Tapi kalau tes mereka lagu lirik, lagu musik, asli bisa mereka. Antum berapa juz Quran antum hafal? Susah kan? Bisa jadi karena hobi masih dengar apa? Musik. Kalau antum dibacakan ayat Quran, bisa nggak antum sambung? Nggak bisa. Coba begadang, jangan begadang, bisa? Oh bisa semua antum. Tapi kalau ayat Quran diletakkan nggak akan tahu. Antum taunya kan termakan sama lagu seperti itu.
lagu-lagu termakan dan sebagainya. Itulah akhirnya membuat manusia itu lalai. Nah, ini hindarkan musik, Pak. Terus gimana? Putar merotal. Anak antum akan hafal Quran dari apa yang dia dengar dari Quran. Anak tuh nggak usah istilah sistem ya, Pak, bukan sistem baca. Anak antum ngafal Quran masih kecil, sistemnya itu bukan sistem baca, sistem talqin. Apa Allah firmankan, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, ikuti bacaan Quran. Nabi itu orangnya ummi, gak bisa baca, gak bisa apa? Nulis. Ummi, gak bisa berhitung juga. Caranya dengan cara talqin sama malaikat siapa? Jibril. Nah, antum putar merotal, ana yakin hafal anak antum. Mulai dari sekarang nih, Pak, yang antum putar terus nih juz 30 Quran. Antum download di YouTube, antum terus putar Quran. Pertama, antum mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dihidupkan di situ Quran. Kemudian yang kedua, anak antum bakal apa? Ngafal. Anak-anak tuh cepet, Pak, hafalannya. Wallahi cepet hafalan anak antum itu. Jadi jangan dimasukkan dengan hal-hal yang mungkar. Bahkan disebutkan di sini, masya Allah. Nah, ini perhatikan. Hati anak, kata para ulama, wa qalbul ibn tahir jauharatun sadijah. Hati anak itu dia macam perhiasan yang polos dia. Antum tahu batu akik nih semisal ini polos, bersih. Wa hiya qabilatun likulli naqshin, dan dia akan menerima dari setiap apa yang di apa naqsh itu diukir. Setiap ukiran dia akan menerima karena dia polos. Fa in uwidal khair nasya'ali, kalau dia itu diukir dengan kebaikan jadi baik dia. Wa syarakahu abawahu wa mu'addibuhu fi thawabi, orang tuanya dapat pahala, yang ngajarkannya pun dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau dia diukir dengan keburukan, buruk enggak dia jadi ya? Buruk. Dan antum tahu ukiran nih susah untuk dihapus. Susah untuk apa? Dihapus. Anak antum tuh masih polos. Makanya tadi anak sampaikan, anak bisa pelit. Siapa sebabnya tadi? Emaknya yang ngajarin, padahal dia masih polos. Dia tuh hobi untuk apa? Berbagi. Itu anak tuh apa? Kata para ulama adalah satu hal yang polos. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah kita harus ngerti bagaimana kondisi perasaan anak ketika berbuat salah. Harus ngerti, Pak. Antum jangan sampai ketika anak berbuat salah antum tekan berat, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Antum berbuat dosa, antum taubat sama Allah, langsung Allah terima tidak taubat antum? Terima kan? Terima. Bahkan apa kata Allah? Laula kitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau seandainya engkau datang kepada saya dengan banyak dosa, kemudian kau bertobat, niscaya aku akan maafkan kepada engkau. Aku akan jumpai engkau dalam kondisi apa? Ampunan sepenuh bumi juga. Allah langsung ampunkan. Siapa kita nggak nerima kesalahan siapa? Anak. Jangan jadikan anak ini putus asa dari Allah. Jadi salah, Pak. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam berbuat apa? Salah. Anak ambil contoh. Anak itu punya kembaran, Pak. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Anak itu 4 bersaudara. Kembaran anak ini pernah nggak naik kelas. Padahal kami ini pintar semua, Pak. Berempat nih, adik anak apalagi yang paling kecil. Abang anak tuh paling pintar, Pak, abang anak. Tapi orangnya abang anak itu pendiam. Tapi pintar betul, Pak. Kuliah itu jarang belajar. Jarang. Ngafal tuh kuat hafalannya. Di SCDI juga sama, SCDI. Sekarang ngajar di Bukhari Solo. Semua kamlut nilainya. Malam tuh nggak ada belajar nih. Belajar tuh ya di kelas itu udah baca gampang masuknya. Kemudian adik anak paling kecil itu beasiswa di Imam Bukhari Solo, itu beasiswa. Jadi semua angkatan tuh ikhwan akhwat tuh dikumpulkan, dia paling pintar gitu. Tiba-tiba dia punya kembaran nggak naik kelas. Itu umi anak mikir, kok bisa nggak naik kelas? Karena kami 4 saudara ini aslinya nggak ada yang kayak gitu loh. Nggak nyangka umi anak awal itu pengen marah gitu. Langsung Ustaz Faiz tuh tegak nasihatin, untuk orang tua yang mendapati anak tidak naik kelas, jangan jadikan anak putus asa dari rahmat siapa? Allah. Jangan dibentak, jangan dimarahi, cukup disemangatin. Katakan ini gagal-gagal, karena tidak ada manusia yang tidak berbuat apa? Salah. Anak antum juga sama, Pak.
Nah, anak ini kita harus pahami betul kondisinya, jangan sampai dia putus asa. Tadi dimarahin. Makanya dalam Islam tuh Pak ada dua, ada targhib, ada tarhib. Targhib ini antum kasih harapan untuk masuk surga, tarhib antum takut-takuti untuk masuk apa? Neraka. Targhib sama tarhib ini penting Pak, harus seimbang. Nah, masalahnya di sebagian rumah tangga semua tarhib. Akhirnya muncul khawarij yang putus asa dari Allah. Orang yang berbuat dosa zina kafir. Ini khawarij nih Pak, na'udzubillah. Kita enggak. Kita katakan Allah mengampuni segala dosa sampai dosa apa sih? Syirik. Bagi mereka enggak Pak. Kenapa terhib terus neraka? Akhirnya enggak didekatkan dengan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak salah, jangan sampai antum jadikan dia ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya di sini yang mau Anda sampaikan, ajak keluarga antum ke majalisul ilm. Ke majelis ilmu. Kenapa Pak? Masya Allah disebutkan di sini majelis ilmu adalah tempat yang baik untuk belajar agama dan mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Tempat yang paling baik itu masjid. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta itu masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah benci apa? Pasar. Ini sekarang di pasar 8 jam, di masjid cuma 1 jam. Ya pantas sifatnya kayak setan. Karena di pasar siapa yang di situ? Setan. Kan kata Nabi SAW, ini stata'ata alla takun awal man dakhala fis suq. Kalau bisa jangan jadi orang pertama masuk apa? Pasar. Fa inna syaitana yansibu biha, yansibu rayatahu biha. Karena syaitan itu menancapkan benderanya di mana? Pasar. Ini orang pasar belum buka dia pertama masuk, pasar tutup dia orang terakhir keluar. Sudah sifatnya kayak sifat apa? Syaitan. Lupa dengan Allah. Makanya bersyukur di kota-kota besar tuh, di pasar itu Pak atasnya ada masjid. Agar mereka ingat siapa? Allah SWT. Itu penting juga Pak. Nah, bawa banyak-banyak anak kita itu ke majalisul ilm, majelis ilmu. Terus saran anak tuh jangan dilepas. Anak ngisi kajian, istrinya selalu Pak bawa anak. Istrinya nggak pernah gaib. Istrinya ini termasuk pengajar juga ustadzah lah di sana. Kajian ustadz siapa pun di pondok, semua dihadirin sama dia. Dibawa anaknya, kecuali anak lagi sakit. Ini sekarang ini sakit nih, lagi demam. Allah. Itu lagi sakit, nggak ke masjid dia, nggak ikut kajian, tapi selalu dibawa. Nah, jangan dilepas. Kalau dilepas, jadi apa? Main. Nah, duduk di sini samping Abi, simak ustadznya, biar bermanfaat. Kalau ngantuk, nggak apa-apa tidur samping Abi, nggak apa-apa. Kalau keluar Pak, dapat nggak dia faedah ilmu? Nggak dapat, rugi. Jadi antum bawa, letakkan nak sini tempat. Bismillah ya Allah, duduk. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ajak keluarga kepada majalisul ilm. Terus gini Pak, masya Allah ya, kalaupun anak tidur jangan dicela, karena mereka masih kecil. Nggak apa-apa, biarkan aja tidur di kajian ilmu, nggak apa-apa. Kenapa? Ada sebuah hadis Nabi kita SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan yatufuna birturuqat. Sesungguhnya Allah SWT memiliki banyak malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Ngapain mereka? Yaltamisuna hilaqadz dzikr. Mereka mencari halaqah ilmu. Kalau dapat, malaikat satu akan memanggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, sini, ini kebutuhan kalian. Jadi malaikat tuh nonton bareng kajian. Antum nonton bola, malaikat nonton bareng. Nonton apa? Kajian hatta yarkaba'dhum ba'dha, kata Nabi, sampai mereka ini saling tindih sampai ke tinggi itu, sampai ke langit yang pertama. Saking apa? Saling apa? Tindih. Nonton apa? Kajian. Makanya janganlah Pak, antum malu sama Allah harusnya. Malu sama para malaikat. Malaikat itu aja udah ngerti tentang syariat Allah, masih lihat apa? Kajian. Seneng, mereka tuh hobi situ. Taib. Berangkatlah malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya malaikat, ngapain mereka? Belajar, menuntut ilmu.
Taib, apa kata Allah SWT? Liha ulai ghafartu lahum. Untuk mereka aku ampunkan semua dosa-dosa mereka. Malaikat langsung nyeletuk, ay Rabbi ya Allah, inna fihim fulan, di antara mereka ada fulan yang datang bukan untuk belajar, mungkin untuk jumpa sama kawan, mungkin dia ngantuk tidur dan sebagainya. Apa kata Allah? Tetap untuk mereka aku ampunkan. Haula'i la yashqa bihim jalisuhum, ini orang tidak akan sengsara bersama kawan-kawan penuntut ilmu. Jadi anak antum tidur nggak apa-apa, masih kecil Pak, masih kecil, biarkan dia ngantuk tidur, sudah duduk di situ, ini Allah akan rahmatin dia walaupun masih apa? Kecil. Makanya anak nggak pernah marah sama ikhwan kapan kajian ngantuk ya, tapi ngantuk boleh Pak, ngorok jangan. Anak pernah khutbah Jumat Pak kemarin di Jakarta, bukan anak khotibnya ustaz lain, anak depan mimbar khutbah, masya Allah, tentang masalah Ramadan kan lalu. Pas khutbah lagi kami khusyuk dengar, tiba-tiba suara ngorok di belakang. Iya, siapa? Rupanya tidur Pak, masya Allah, agak gemuk itu kan. Nah itu jangan tidur ngantuk, itu kondisi kalau udah ngantuk nggak sengaja nggak apa-apa, tapi langsung ke toilet. Kata Nabi kita SAW, falyatahawwal, pindah tempat. Kalau cara ngatasin ngantuk, pindah apa? Tempat. Kemudian bisa wudhu juga. Kalau lagi ke majelis ilmu ngantuk, wudhu. Ngapain? Wudhu. Karena wudhu itu untuk mendinginkan hawa panas. Kata para ulama, kenapa mereka itu wudhu ketika ngantuk? Li'anna naum minal hararah, katanya. Karena ngantuk itu datangnya dari hawa panas. Fa'ubarriduhu bil wudu, maka aku dinginkan dengan cara apa? Wudu. Jadi seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita udah 1,5 jam, setengah 12. Ada tanya jawab nggak Bapak Ibu? Fadhal. Tafadhal Pak, kalau ada kertas, fadhal. Salam, apakah gugur kewajiban suami bila suami sudah mengingatkan sholat di awal waktu tapi masih memundurkan sholat tanpa alasan syar'i? Ya kalau sudah diingatkan, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan. Ya enggak dosa. Karena seseorang itu disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Ya sudah, dia akan dosa dengan sendirinya. Anak udah diingatkan, nak sholat, dia nggak sholat, ya dosa dia, dosa anaknya, nggak akan dibebankan kepada siapa? Bapaknya. Dek sholat, dek, jangan nggak sholat, nggak sholat istrinya, berarti dosa istrinya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, suami sudah lepas kewajibannya untuk mengingatkan. Wallahu a'lam. Dalam Islam laki-laki dilarang pakai perhiasan emas. Saya suka pakai emas. Apakah Ustaz pakai emas? Enggak. Ini bukan emas sih Pak. Emas tuh haram. Haram. Hadisnya mana? Nabi kita SAW pernah melarang emas untuk laki-laki. Tiba-tiba apa? Ada yang masih pakai emas. Apa kata Nabi kita SAW? Ya'midu ahadukum ila jumratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Ada dari kalian yang mengambil batu dari api neraka, dia letakkan di mana? Tangannya, karena pakai cincin dari emas, dicampakkan. Masya Allah, Nabi marah. Taib, apa kata sahabat-sahabat yang lain? Khudhu wantafi' bihi, ambil cincin itu, ambil manfaatnya, kan bisa kau jual dan sebagainya. Apa kata dia? La akhudhuhu wa qattarahu Rasulullah, aku nggak akan ambil barang yang sudah dicampakkan oleh Nabi kita Muhammad sallam. Nah ini nih Pak, bukan emas. Ini nih warnanya doang, warna kuning. Pak, yang haram tuh bukan warnanya, tapi zatnya. Ada emas putih, ada nggak? Ada. Halal atau haram untuk laki-laki? Haram, walaupun warna apa? Putih. Nah ini Pak, bukan emas, maka harganya pun murah ini. Kalau emas mahal ini Pak, Masya Allah, ini murah, Masya Allah. Berapa? Rahasia. Enggak, ini bukan emas Pak, bukan emas. Masya Allah. Tapi alhamdulillah tuh tanya Pak, kalau enggak seudun tentu semana.
Kan gitu. Alhamdulillah antum tanya. Enggak, ini bukan emas, Pak. Haram pakai emas, enggak boleh. Kuningan, boleh nggak pakai kuningan? Boleh, boleh, Pak. Nggak ada masalah. Yang penting bukan emas zatnya, bukan emas. Dosa syirik apakah bisa bertobat dan diampuni? Naam, selama dia masih hidup. Buktinya apa? Umar dulu berbuat apa? Syirik. Banyak, Pak, sahabat-sahabat berbuat syirik, banyak sekali. Apakah tobat mereka diampunkan? Naam, selama tobatnya masih hidup. Kalau sudah meninggal atau di sakaratul maut nggak akan bisa. Masya Allah. Jadi yang dimasukkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa apa? Syirik. Kata para ulama itu ketika dia sudah meninggal dan dia tidak bertaubat. Orang zina belum bertobat, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkenan diampunkan, kalau enggak udah diadab keras sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Antara ilmu dan adab katanya harus beriringan, tapi ada yang mengatakan bahwa adab itu di atas ilmu. Bagaimana pengertiannya, Ustaz? Naam, sahih. Adab itu di atas ilmu dalam artian maksudnya ketika kita itu dulu orang-orang yang sudah ngaji dari awal masih kecil, adab dulu betul. Bahkan disebutkan kunna nata'allamul adab 30 sana qabla an nata'allamal ilm. Kami ini belajar adab selama 30 tahun. Bahkan ulama lain mengatakan 40 tahun sebelum belajar apa? Ilmu. Itu kalau seandainya dari kecil udah kenal agama. Masalahnya kita ini kalau mau diterapkan belajar adab 30 tahun, nggak ngerti sholat antum nanti. Kalau antum belajar adab dulu sampai 20 tahun, karena ngerti sunnahnya umur berapa tahun? 40 tahun. Nah, ini harus beriringan. Jadi adab sama ilmu harus apa? Harus jalan. Allah alam bisawab. Apakah boleh menyumpah untuk mencari kesalahan seorang? Nggak boleh lah tajasus. Allah berfirman wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Enggak boleh seorang itu mencari kesalahan orang lain. Tajassus itu enggak boleh, haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan enggak boleh menggibahi orang lain. Seperti itu, Allah a'lam. Ustaz, ana ada 2 pertanyaan. Saudara terdekat ana seringkali ketika dihadapi masalah berkonsultasi ke seorang tokoh agama untuk menanyakan amalan khusus atau doa berzikir khusus. Namun tokoh ini mengaku kalau amalan khusus tersebut didapatkan dengan cara sudah berkomunikasi dengan Allah. Apakah ini termasuk kesyirikan? Jika iya, bagaimana Ustaz? Iyalah, ini ngawur. Bisa komunikasi dengan siapa? Allah. Kalau bisa komunikasi sama Allah, Nabi ini orang. Karena Nabi ini terima wahyu dari siapa? Allah. Ini ada aja, Pak. Bahkan ada salah satu ikhwan ngomong, Ustaz, abang ana itu gurunya ngaku jumpa dengan Allah. Hebat betul. Ngaku jumpa dengan siapa? Allah. Jumpa dengan Allah. Nah, ini sebuah apa? Kesesatan, penyimpangan. Ini penyimpangan karena bahkan hatta Nabi kita SAW dikhilafkan apakah Isra dan Mi'raj ketika itu Nabi lihat Allah ataukah itu ada cahaya yang menutupi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sekarang, Nabi Musa bisa nggak lihat Allah? Enggak. Tapi komunikasi iya karena dia nabi kalimullah. Nah, kalimullahnya ada 2, Nabi kita Muhammad SAW sama Nabi Musa alaihi salam, tanpa perantara wahyu. Tanpa peraturan apa? Wahyu. Itu yang perlu kita ketahui. Namullah alam bisawab. Karena saudara terdekat ini tokoh terpandang, akhirnya banyak saudara-saudaranya yang juga meminta amalan atau doa khusus kepada tokoh tersebut. Apakah ini termasuk dosa jariah? Iyalah. Kalau diajarkan dosa jariah itu tidak benar, itu tidak benar sama sekali. Allah alam. Apakah kita ikut berdosa membiarkan karyawan tidak sholat walaupun sudah dinasihati? Tugas kita menyampaikan. Dia tak sholat bukan tugas kita lagi. Tapi kalau anak jadi bos, anak akan pecat dia, sudah. Nah, kalau anak jadi bos, anak pecat dia. Dia muslim, nggak sholat, ngapain? Berarti nggak amanah dia. Kalau orang kafir dari awal dia memang nggak sholat. Ini muslim, harus sholat. Kalau sama Allah aja nggak amanah, apalagi sama manusia. Kalau anak jadi bos, anak pecat, udah. Ngapain? Nggak bener nih orang, yakin ya. Makanya apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, idza ra'aita ar-rajula yudayyi'u fi salati fa'lam fahuwa fi ghairiha ashadda tatyi'a. Kalau engkau melihat seseorang itu menyia-nyiakan salatnya, perhatikanlah, di luar salat pasti dia jauh lebih sia-siakan. Kerjaan, waktu, amanah. Salat aja nggak ditunaikan, apalagi yang lain selain apa? Selain salat. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, anak kami sekolah dengan jarak tempuh yang jauh dengan naik motor setiap hari, sepertinya anak kecapean, terkadang tidur sebelum isya. Yang kami tanyakan, apakah ini termasuk kezaliman terhadap anak? Ya zalim lah sebenarnya, kasihan kalau anak. Allah alam, ya tanyakan anak antum, capek nggak dia gitu? Kalau anak nggak tega, tanyakan ke anak antum nanti. Ustaz, apa hukumnya anak-anak yang belum disunat sholatnya bersama-sama orang tuanya, sholat bersama di masjid? Nggak ada masalah, selama dia belum balik, tidak ada masalah. Karena Nabi juga istilahnya kondisinya nggak mencaratkan ini sudah sunat ataupun belum sunat. Memang suatu kewajiban. Nah, tapi dia bukan pembatal shaf atau pemutus shaf. Waalaikumsalam Ustadz, mohon nasihatnya bagi suami yang omongannya kasar, suka marah-marah kepada istri, terkadang gara-gara persoalan pekerjaan di luar rumah dan masalah yang lain. Istri sering dibentak dan diancam. Intinya suami suka berkata kasar kepada istri. Jazakumullah khair. Memang Masya Allah ya, Nabi kita SAW kata Aisyah, maka Rasulullah SAW sabbaban wala ta'ana. Nabi lisannya nggak pernah mencela, Nabi lisannya nggak pernah kasar. Bahkan apa kata Aisyah sendiri, ma daraba Rasulullah SAW imra'atan qattu biyadihi. Nabi nggak pernah pukul istri-istri beliau dengan tangannya, itu nggak pernah, sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah sama sekali. Berarti menunjukkan bahwasanya istri itu butuh kasih sayang. Gampangnya gini Pak, kalau ana pribadi, ana bukan nganggap istri itu sebagai istri, enggak, tapi anak orang itu. Antum punya anak perempuan juga nanti. Apa perasaan antum, anak atau putri antum dibentak sama suaminya? Pasti nggak terima kan? Tapi kalau nggak terima, jangan bentak istri kita. Ini anak orang. Terus gimana patokannya? Dua, Allah firmankan, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau masih mau bertahan dengan istri, bertahanlah dengan cara yang baik. Kalau memang nggak bisa, pisahlah dengan cara yang apa? Baik. Ini bahaya untuk anak-anak, bahaya untuk kejiwaan istri juga. Anak sering melihat umminya dibentak sama bapaknya. Apa kejiwaan anak rusak itu? Rusak. Jangan. Jadi saran anak, kalau memang nggak kuat lagi, pisah dengan cara yang baik. Sudah, pisah. Apakah boleh wanita minta gugat cerai gara-gara suami kasar? Jawabannya apa? Boleh. Gugat cerai. Kayak Masya Allah ya, janganlah sampai mudah mukul, mudah mencela, memaki. Itu enggak lisan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada siapa? Istri. SKCK itu harusnya enggak dikeluarkan sama polisi, dikeluarkan sama siapa? Istri. Polisi enggak tahu Pak, dia tukang pukul atau enggak. Kalau istri, gimana suami anti? Aman? Ada aman. Main pukul aja itu terus tiap hari. Berarti nggak akan keluar apa surat baik, nggak akan keluar itu surat SKCK itu. Karena memang yang paling tahu tentang kondisi kita ya istri kita lah. Orang ini bisa berbahasa basi di depan kawan-kawannya, tapi orang ini nggak bisa berbahasa basi dengan siapa? Istri. Allah alam. Bismillah, sebagai imam sholat apakah ada perbedaan pahala? Imam sholat tapi belum nikah, imam sholat sudah menikah, nggak ada bedanya. Kasihan imam jomblo nanti. Kasihan imam jomblo, Masya Allah. Oh gitu, imam berarti kita nggak sama Pak. Bahkan anak kecil juga sama. Yang jadi patokan tuh bukan udah nikah atau belum. Yang jadi patokan kata Nabi kita SAW pertama, ya ummukum aqra'ukum Qur'ana, yang paling berhak jadi imam, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Itu pertama. Fa in kanu fil Qur'ani sawa, kalau bacaan Qur'an itu sama, fa a'lamuhum bisunnah, yang paling ngerti dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau seandainya dalam sunnah mereka ini semua sama, fa aqdamuhum hijrah, siapa yang duluan hijrah? Gampang, siapa yang duluan ngaji? Fulan duluan ngaji, oh dialah yang lebih berhak. Quran, sama-sama hafal Quran. Semisal sama-sama jago nih, 3 kulnya sama-sama apa? Jago, tapi cuma 3 kul. Tentang hadis sama-sama bagus.
Tapi kalau yang berikutnya, kalau sama-sama bagus di Quran sama hadis, yang ketiga, yang duluan ngaji. Siapa yang duluan ngaji? Bukan dicari yang paling tua. Orang ini kan, oh dia sesepuh, jadikan imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak gitu? Banyak. Bukan yang paling tua, bukan yang paling bagus Qurannya, yang kedua paling ngerti hadisnya, ketiga yang paling duluan apa ngaji. Nah, nikah tak nikah sama insyaallah. Allah a'lam. Ustaz, dari umur 4 bulan saya diasuh sama bibi, adik dari ibu saya. Qadarullah, bibi saya sudah meninggal 1 tahun lalu. Sekarang saya mengurus ayah angkat yang sedang sakit stroke. Apa hukumnya Ustaz saya memandikan dan mengurus ayah angkat, sedangkan hukum mahramnya saya dan ayah angkat bukan mahram? Apa saya berdosa? Janganlah. Kasih, nggak ada lagi yang ngurus ya. Nggak boleh, nggak mahram itu. Nggak mahram, memandikan itu nggak mahram. Karena ingat ya, suami bibi itu bukan paman. Antum liburan Ramadan atau liburan Lebaran, antum jangan salaman dengan ana punya paman. Ana nggak boleh salaman dengan istri paman. Ibu-ibu juga sama, ummahatnya atau akhwatnya nggak boleh salaman dengan suami bibi. Suami bibi itu bukan paman, dan istri dari paman bukan bibi. Dalam bahasa Arab itu namanya zaujatul am, istri paman, atau zaujul amma, suami bibi. Nah, itu yang perlu perhatikan, itu bukan mahram. Terus gimana kondisi kalau seperti ini? Allah alam. Anda tidak tahu. Kalau ada orang bisa ngurus, harusnya orang lain lah. Tapi gimana kalau memang sama sekali nggak ada yang ngurus? Allah alam. Anda nggak berani berfatwa. Coba antum tanya ustaz yang lain. Karena takutnya masih ada syahwat di situ kan? Iya. Coba antum tanya ke yang lain. Kalau bisa serahkan ke yang lain lah. Kalau bisa. Salam Ustaz, kami di rumah ada usaha kecil-kecilan, dan dalam usaha itu yang jadi pekerjanya anak sama istri, dan biaya kebutuhan sehari-hari kami ambil dari usaha tersebut. Pertanyaannya, bagaimana tentang nafkah anak sebagai suami kepada anak istri, apakah terpenuhi atau belum? Taib, kalau suami kerja, istri kerja, sesuai akad di awal. Akadnya ini istri bantu, memang murni bantu, atau istri bekerja. Kalau akadnya istri bekerja, itu jangan antum nggak kasih bagian, nggak boleh. Istri bekerja tetap dikasih apa? Bagian. Contoh di kampung kami itu biasa namanya nakok karet atau nyadap karet. Yang nyadap karet itu suami sama apa? Istri. Antum tanyakan ini, istri ini mimbabil ihsan, dia itu cuma bantu suami atau dia bekerja? Tanyakan dari awal. Beda akad, beda loh hukum. Oh, anak bekerja Ustaz sama suami anak, bagi. Gimana bagiannya? Akadkan di awal. Apakah mudharabah bagi hasil setengah-setengah atau berapa persen, itu harus dari awal. Kalau seandainya dia, oh enggak, Anda memang bantu aja, berarti istri tidak ada hak untuk ngatur keuangan apa? Kebun tadi. Berarti memang murni milik siapa? Suami. Istri cuma bantu. Tapi kalau bekerja dari awal, Pak, akad tuh penting. Kalau bekerja, oke, toib berapa? Setengah-setengah. Kalau dapat keuntungan bersih, setengah untuk suami, setengah untuk siapa? Istri. Itu harus seperti itu. Istri anak nggak pernah makan duit istri anak. Tabu bagiannya, aib. Makanya istri anak ini anak kaget, Pak. Tiba-tiba tahun lalu umroh dia. Anak bimbing umroh. Tiba-tiba dia bilang, ada ikut ya bang ya? Ada duit ke? Ada kata dia. Wih, masya Allah, hebat juga ya. Nabung dari hasil ngajar. Dia nafkah dari anak, tabungan ngajar dia simpen memang untuk apa? Umroh. Bisa Pak. Israna juga punya usaha buat nasi biryani. Anda nggak promosi lo ya, Anda nggak promosi, nggak. Antum juga nggak akan bisa beli di Anda kan, itu jauh. Tapi punya usaha. Dari usaha itu termasuk besar juga. Nggak pernah sedetik pun Anda ngambil itu, nggak pernah, aib bagiannya. Wallah, aib, tabu. Terus gimana? Tabunglah suka-suka dia. Dia mau sedekah ke bapaknya, kasih. Rahimahullah tapi udah meninggal. Dia mau ngasih ke ibunya, kasih besar, nggak ngaruh dia. Ngasih ke tetangga, ngasih ke ustaz-ustaz yang lain, ngasih ke siapa, nggak ada urusan sama mana. Dia sedekah, nah senang. Kalau bisa habiskan lah.
Selama dia masih bisa hidup sama anak, nggak, tenang aja, insya Allah aman, sedekah semua nggak ada masalah. Nah tiba-tiba dia berangkat, dia katakan, adik berangkat insya Allah bang. Duitnya dari mana? Tabungan lah kata dia. Masya Allah, ajib ini. Iya nah mbak, masya Allah. Jadi antum tanyakan, ini kerja sama abang deh, adik mau apa sekarang? Mau hitungan kerja bagi hasil atau gaji? Kalau gaji per bulan sekian, kalau mudharabah bagi hasil sekian-sekian, antum tanyakan. Atau babul ihsan saja, memang mau bantu suami saja, boleh juga pak. Nah kalau memang murni bantu suami, nggak boleh seorang istri maksa minta bagian dari siapa? Suami. Itu pertama. Kedua, kalau sistemnya gaji, berarti ujroh, upah, bayar apa? Upah. Nah tentukan, kalau tiap bulan 1 juta, jangan antum kurangin, zalim antum. Lagi sempit-sempitnya pun antum keluarkan 1 juta, lagi banyak-banyak pun antum keluarkan berapa? 1 juta. Yang ketiga, mudharabah bagi hasil. Ini usaha bersama nih kan, bagi hasil. Tapi berapa? Setengah-setengah boleh. Semisal 60-40 boleh, 70-30 juga apa? Boleh. Bebas, tanyakan dengan kesepakatan masing-masing. Nah jadi seperti itu. Parfum, ana juga jual parfum. Istri ana dulu kerja sama ana. Aduh, ana nggak promosi pak ya, nggak promosi. Ini ana cerita aja dulu. Jadi istri ana itu kerja sama ana, sistem gaji. Ana nggak mau bagi 2, nggak mau. Kenapa? Tahu istri ana berapa penghasilan ana? Nggak mau ana. Jadi sistem apa? Gaji. Adik kerja sama abang mau, daripada abang cari orang lain nih, udah kerja deh sama ana, sudah dapat deh sistem gaji. Per bulan ana ngasih ke istri ana. Nah itu boleh. Jadi beda akad, beda hasil, beda hukumnya. Jadi antum tanyakan, ini apa ini maksudnya nih? Kerja, sistemnya kerja apa? Mudharabah kah? Ujrah kah? Atau memang ihsan? Jadi itu yang perlu antum ketahui. Nah, kalau enggak beda hukumnya. Ini yang dapat saya sampaikan, insyaallah nanti ba'dal maghrib kajian kita tentang apa? Sabar ya. Kalau enggak sabar karena siapa? Allah SWT. Nah, taib ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ini Pak sebenarnya bagus ini kajian kayak gini, karena ini hotel dekat sama apa? Masjid. Anak kok malah kepikiran ini kalau seandainya ada ustadz yang lain buat daurah kitab akidah, dibuat sesinya Pak, sesi satu, tapi satu kitab aja. Semisal usul mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Ustadz yang ngisi ini 3 hari, tapi itu full gitu, asli berkah Pak. Makanya anak tahu gini ngapain dipisah-pisah judulnya. Maksudnya usul mu'taqad ahlussunnah, ini pokok-pokok akidah ahlussunnah dibahas Pak, dari awal sampul sampai akhir apa? Sampul. Jadi betul-betul daurah gitu. Ini bagus Pak, karena ustadznya juga nggak capek, karena masjidnya cuma ini. Beda masjid itu cuma nanti di Ihya Sunnah kan. Habis itu terakhir itu pun terakhir. Jadi kalau bisa Pak, ini saran ana, kedepannya antum undang ustadz yang lain, ustadz kajian kitab setia gitu. Antum ambil kutaibat, kitab-kitab kecil semisal. Apa Ustaz kira-kira yang bagus Ustaz? Kami mau akidah ahlus sunnah wal jamaah atau manhaj salaful ummah. Antum buka kajian itu. Ini kan jadi antum nyatat betul Pak, setiap istilahnya setiap peserta dapat kertasnya gitu, dapat kitabnya. Itu berkah insyaallah. Antum lebih tertanam, lebih bagus. Makanya kalau nih bisa ada kesempatan mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, Anda nggak pernah tahu Pak ya. Anda berharap tadi, ataupun nanti besok atau bulan depan Ustaz siapa gitu, minta kajian apa? Kitab. Udah Pak, buat kayak gini ini bagus, ini sistem kayak gini. Jadi datang dari Sumatera Barat, datang dari Jambi, dari mana, memang dikhususkan untuk pembahasan apa? Akidah atau fikih nih. Atau rumah tangga sekalian, antum ambil kitab rumah tangga yang jadi poin-poin para ulama, sudah itu dibahas. Tapi dari awal sampai apa? Akhir. Tema tuh nggak usah diganti-ganti. Itu lebih mendalami. Ada sebuah ucapan para ulama, masya Allah, dan ini dipakai di mana-mana. Hadis Nabi kita sallam, innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan ayyutkinahu. Allah tuh suka seorang hamba yang ketika dia beramal dia tuntaskan, jadi spesialis. Sampai sekarang Pak, jadilah spesialis, jangan jadi generalis. Makanya lebih baik dokter umum atau dokter spesialis? Spesialis. Sekarang nih kerjaan-kerjaan yang generalis ini dimakan sama AI. Antum butuh akuntansi, tapi antum nggak spesialnya, dipakai sama AI.
Butuh apa lagi? Ini, tapi dia nggak bisa, AI ini nggak bisa gantikan spesialis, nggak bisa, belum bisa. Tapi kalau generalis Pak, supir diganti sama, sekarang ada mobil bisa gerak sendiri tanpa ada apa? Supir. Tapi kalau suruh balap nggak bisa dia. Spesialis itu kan, dokter. Antum tanyakan obat apa, tahu dia. Tapi kalau suruh operasi nggak bisa. Makanya tadi daripada kajian umum, asalnya memang kajian apa? Spesial khusus gitu. Jadi memang bagusnya spesialis dibandingkan generalis. Allah alam bisawab, yang pernah sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.